Puji Bapak Yahweh, pada hari ini kita bisa beribadah kembali di Sabat ini ya, di Sabat yang indah ya. Ya, selamat datang juga ya buat Ibu Rahel ya, buat Ibu Guru Silaban ya, sama Amhot ya, Amhot Sanjaya. Ya, saya percaya tidak ada yang kebetulan ya. Semuanya pasti Bapak Yahweh sudah atur semua dari Samain ya. Jadi Samain itu surga ya. Itu bahasa Ibraninya Samain. Ya, surga itu bahasa Indonesia yang sudah diindonesiakan. Ya, kita masuk ke Daftar Elohim, tapi sebelumnya kita lihat dulu visi dan misi kita. Ya, kenapa kita bisa seperti sekarang ini? Ya, jadi ini perlu saya sampaikan karena banyak orang juga mungkin ada yang baru pertama kali, jadi tidak tahu ya apa visi dan misi kita. Ya, jadi pertama visi kita, visi itu adalah hal-hal yang di depan ya, yang akan kita saksikan ya. Jadi visi kita itu, kita pelayanannya itu dari Samaim, dari surga ya. Dan kantor pusat kita itu ada di Yerusalem Baru. Ya, Yerusalem Baru itu adalah tempat yang nanti akan disediakan oleh Bapak Yahweh untuk para mempelai-mempelai Tuhan Yesus Hamasia. Ya, dan gembala agung kita adalah YYRH Echad ya, Yahweh Besem Yesua Hamasia Wirwa Hakodes Echad ya, satu ya. Nah, artinya itulah gembala agung kita yang bertahta di dalam kerajaan Samain ya. Itu visi kita dan misi kita ya, kita punya misi, kita punya moto itu ready to rapture ya, siap untuk rapture, siap untuk diangkat ya. Jadi supaya kita mengerti hidup kita ini ke depannya untuk apa ya, bukan cuma sekedar hidup terus mati ya, nggak ada gunanya. Kalau kita mati tapi kita masuk ke alam maut, nggak ada gunanya ya. Hidup ini sangat singkat ya, 70-80 tahun, tapi kematian kekal itu selama-lamanya ya. Jadi kita harus tahu siapa yang kita sembah ya, karena pemilik Samaim itu, pemilik surga itu hanya satu ya, yaitu Yahweh ya, Yahweh Elohim. Hanya itu pemilik surga ya, tidak ada yang lain ya, tidak dalam bahasa lain, tidak ada ya. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa tidak ada dalam bahasa lain ya. Lalu kita lihat hierarki dari Samaim ya, hierarki dari surga ya. Kita ya lihat yang bertahta itu di Samaim itu, di tahta Elohim itu adalah YYRH Echad ya, Yahweh Yesua Hamasia Ruach HaKodes. Itu yang bertahta ya di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan Samaim, dan bersama mempelai-mempelai Hamasia ya. Mempelai Hamasia itu siapa? Ya kita-kita ini ya. Kalau kita tidak mengerti ya kasihan gitu ya. Mempelai Hamasia itu ya kita. Kita ini sudah ditetapkan sejak sebelum dunia ada, kita sudah ditetapkan. Ya, jadi beda ya dengan penyembah-penyembahan yang lain ya. Jadi yang penyembah-penyembahan yang lain juga tidak mengerti mereka kenapa menyembah nama A, B, C, D gitu ya. Nah, mereka tidak tahu ya, tapi kita adalah penyembah-penyembah yang benar, penyembah Bapa Yahweh, Besem, Yesua Hamasia, Wirwa Hakodes. Itulah penyembah yang benar ya, tidak ada yang lain ya. Lalu di atas tahta itu, di surga itu ya, di Samaim itu ada metrai, ada perjamuan, ada urapan kudus, ada keluarga kudus ya, dan hidup kita di surga, di Samaim, live in heaven ya. Ini sudah saya jelaskan di khotbah-khotbah saya sebelumnya ya, mengenai 5 syarat ya, ketentuan untuk masuk ke dalam kerajaan Samaim atau untuk bisa di rapture ya. Saya tidak akan ulangi karena nanti terlalu lama. Lalu kita lihat hierarki malaikat di surga ya. Malaikat di Samaim itu ada 4 level ya. Pertama malaikat tahta namanya, malaikat singgasana. Itu ada serafim, kerubim ya, malaikat singgasana. Salah satu dari malaikat inilah yang jatuh ya. Itulah yang disebut dengan fallen angel
yang jatuh, yang masuk ke dalam alam maut, ya, dibuang ke alam maut. Lalu di bawahnya itu ada namanya malaikat kekuatan, ya, penguasa, malaikat kebaikan, dan malaikat kekuatan, power angels. Lalu yang berikutnya adalah malaikat penghulu malaikat, archangel. Seperti kita pernah mendengar malaikat Gabriel, ya, itu adalah archangel, penghulu malaikat. Lalu di bawahnya adalah malaikat-malaikat, ya, malaikat-malaikat. Lalu berikutnya kita lihat latar belakang, ya, historical, kenapa kita memanggil nama Yahweh Yeshua, ya. Ini ada sejarahnya, ada latar belakangnya. Jadi bukan sekedar kita memanggil nama Yahweh, nama Yeshua, ya. Kita puluhan tahun hidup sejak dari lahir hingga pada saat sekarang, banyak orang tidak tahu nama Elohimnya yang benar. Ya, kita malah memanggil nama bahasa lain, ya. Sekali lagi saya sampaikan, ya, kepada kita semua mempelai Tuhan Yesus Mesias, baik kita mendengar pada saat ini, kita harus tahu, ya, nama sesembahan itu bukan berasal dari Menara Babel, ya, bukan berasal dari perubahan bahasa-bahasa, ya, bukan, ya. Tetapi nama sesembahan itu sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan, ya. Jadi jangan dikira itu baru sekarang beda bahasa, tidak, ya. Jadi setan itu, fallen angel itu bukan istilahnya orang yang bisa kita bodoh-bodohin, bukan. Level mereka itu di atas kita. Kalau kita tidak bersama dengan Ruach HaKodes, Roh Kudus, ya, tidak di dalam Yahweh, ya, makanya kita akan dibodoh-bodohin sama mereka. Kenapa? Saya kasih contoh. Bapak Yahweh ini waktu menciptakan malaikat, taruhlah 1 miliar malaikat, ya, sebagai contoh, ya. Dia ciptakan 1 miliar malaikat, ya. 1 miliar malaikat ini itu dia kasih nama semua, ya. Tidak ada satupun yang tidak bernama 1 miliar malaikat ini, ya. Dan tidak ada nama yang sama, ya, seperti di dunia. Di dunia mungkin ada yang namanya Yohanes. Yohanes itu banyak, ya, itu bisa 1 juta atau 2 juta nama yang sama, nama Yohanes di seluruh dunia. Tidak seperti itu, ya. Malaikat yang diberi nama Tuhan Yesus itu tidak seperti itu, ya. Semua malaikat itu namanya beda, tidak ada satupun yang sama. Jadi ketika malaikat itu jatuh, ya, sepertiganya jatuh, ya, artinya itulah yang kita kenal saat ini Lucifer, ya. Kita hanya mengenal Lucifer, ya, padahal banyak, ya, ratusan juta bahkan miliaran nama, yang salah satunya adalah nama-nama lain itu, nama-nama dalam bahasa lain itu. Itulah yang dipanggil oleh manusia. Nanti kita akan lihat apa artinya, ya. Apa artinya nama-nama yang lain itu, dalam arti saya tidak secara letterlock saya tidak akan menyebutkan artinya, ya. Tetapi saya akan mengatakan bahwasanya nama-nama itu adalah nama-nama yang bukan nama yang benar, ya. Jadi tidak apa-apa kalau orang mengatakan dia mengklaim dia benar, tidak apa-apa, ya. Nanti kita akan lihat dia nanti masuk kemana, ya. Karena apa? Karena ketika kita tidak menyembah nama yang benar, ya, itu masuknya ke alam maut, ya, dan nanti masuk ke lautan api. Ya, penderitaan kita di dunia ini tidak seberapa, ya, Bapak Ibu mempelai Tuhan Yesus Mesias, kita ini menderitanya adalah istilahnya, maaf aja, kalau kita umurnya 100 tahun, kita 100 tahun menderita, ya, itu tidak sebanding dengan masuk ke dalam alam maut, masuk ke neraka selama-lamanya. Seperti renungan saya pada hari ini, saya katakan sangat lebih baik menderita 1000 tahun di dunia daripada 1 detik di alam maut. Kenapa saya bilang 1 detik di alam maut itu mengerikan? Karena 1 detik di alam maut itu tidak pernah terlampaui, ya. 1 detik itu tidak pernah terlampaui. Karena apa? Karena di alam maut waktu itu tidak berjalan, ya. Jadi ketika kita masuk, mau itu 1 detik, 2 detik alam maut, itu seperti selama-lamanya, ya. Beda kalau kita hidup di dunia, wah ini cepat banget, ya. Tahu-tahu udah pertengahan tahun, terus nanti
akhir tahun, ya itu waktunya cepat. Tapi kalau di alam maut, 1 detik itu tidak bergeser. Ya, artinya ketika orang masuk, ya sudah, 1 detik itu tidak berjalan. Dia akan tetap disiksa di situ selama-lamanya. Jadi 1 detik di alam maut itu sama dengan selama-lamanya di alam nyata. Ya, itu harus kita pahami ya. Jadi jangan meremehkan ya yang namanya penglihatan ya. Banyak orang meremehkan penglihatan. Apa itu? Ya, penglihatan itu bisa diuji ya. Bukan dikira ngada-ngada, tidak. Karena apa? Karena penglihatan itu bisa diuji, pengalaman roh itu bisa diuji ya. Saya ketika mendengar banyak orang katanya pernah ke Samaim, pernah ke surga, ketika saya mendengar kesaksian dia, siapapun di muka bumi ini saya sudah dengar. Dan saya tahu apa yang dia saksikan itu benar atau tidak. Ya, saya bisa tahu. Ya, saya tidak usah kasih contoh. Ya, tapi artinya apa? Sebagian besar itu adalah pengalaman-pengalaman rohani yang tidak berasal dari Bapa Yahweh langsung. Ya, itu ingin saya sampaikan. Tidak berasal dari Bapa Yahweh langsung. Meskipun engkau pernah dibawa ke Samaim, ke surga, engkau dibawa ke neraka, ya. Padahal engkau diberitahu sebenarnya, dibawa ke surga itu engkau diperlihatkan hal-hal yang indah. Dibawa ke neraka itu engkau disiksa, kalau ada yang sampai disiksa ya, tapi kalau hanya dilihat, ya itu cuma sekedar memperlihatkan ya. Saya pernah masuk ke alam roh, saya disiksa ya. Jadi bukan cuma sekedar melihat ya. Banyak orang, wah saya melihat malaikat maut begini-begini, saya ketakutan kata dia. Saya tidak ya. Saya langsung bertempur dengan malaikat maut dan memang saya kalah. Awalnya saya kalah. Karena apa? Karena saya disiksa. Ya, dan itu sangat sakit sekali ya. Jadi kita harus mengetahui, karena kalau sudah masuk ke sana ya sudah tidak ada lagi pengampunan ya. Kalau masuk ke alam roh itu tidak ada lagi pengampunan, tidak ada gunanya ya. Bahkan dikatakan jika kita masuk ke dalam kebinasaan, lebih bagus kita tidak usah dilahirkan. Ya, mengerti ya, mempelai-mempelai Tuhan Yesus Masiah yang mendengarkan. Kalau kita sampai masuk ke alam maut, lebih bagus engkau tidak usah dilahirkan. Ya, sama ketika banyak orang mungkin membuang bayinya ya. Artinya apa? Itu sebenarnya bersyukur ya. Bersyukur artinya bayinya itu ya saya tidak tahu ya kalau bayi-bayi ya, tapi saya percaya mereka yang belum mengalami apa-apa itu saya percaya Bapak Yahweh mengasihi mereka. Tetapi artinya kalau orang itu sudah sampai dewasa dan berbuat yang tidak benar, dalam arti melakukan hal-hal tidak benar, itu namanya ya akan dibinasakan ya. Itu. Nah, kita lihat penggenapan nama ya. Apa arti nama Yahweh ya? Penggenapan firman Yahweh Elohim itu ada di Matius 5 ayat 17 ya. Di mana dikatakan Tuhan Yesua itu datang untuk menggenapi Torah ya. Yahweh itu berasal dari bahasa Ibrani ya. Yod he waw he ya. Yod he waw he itulah Yahweh ya. Kalau dulu kita tidak mengenal nama ini ya. Kita hanya bilang Bapa, Bapa nonem namanya. Bapa yang tidak punya nama ya. Yahweh itulah nama Bapa kita ya. Yod-He, Waw-He ya, bukan nonem ya. Nama Bapa kita tuh Yahweh ya. Kalau orang Israel saja tidak berani menyebut nama Yahweh ya. Mereka hanya menyebut Adonai atau Hasem ya. Itu sebutan ya, bukan nama. Lalu muncullah nama Yesua ya. Yesua inilah penggenapan nama Yahweh. Yod Sin Waw Ayin ya. Seperti yang saya berkali-kali jelaskan, ada nama bahasa lain ya. Saya tidak sebut dari mana, tetapi itu berbeda. Itu Yod Sin Waw Sin. Ya, bukan Ayin belakangnya ya. A sama S orang tidak sekolah pun tahu. Itu beda. Ya. Malah dibodoh-bodohin sama Google Translate. Ya. Udah profesor, doktor, karburator bocor, masih menganggap sama ayin sama sin. Ya, aneh kan? Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Ya, tetapi sama itu katanya. Ya, saya tidak tahu lagi kalau dibilang sama ya sudah. Itu urusan masing-masing ya, mau masuk ke
surga, kalau katanya bisa masuk ke surga silahkan. Ya, jadi beda. Yotsin waw ayin itu lihat paku hancurkan tangan, disalib. Itu artinya Yesua, ya, digenapi dari Yahweh. Bahasa lain tidak ada artinya. Nanti kalau saya terjemahkan artinya nanti ya saya tidak mau menyinggung siapapun, ya. Tetapi itu arti yang salah. Namanya sudah sin di belakang. Sin itu artinya menghancurkan. Menghancurkan paku, hancurkan tangan. Artinya apa? Tidak ada salibnya, tetapi dia disalib. Itulah kebohongan. Itulah namanya Mesias palsu. Ya. Jadi kalau di dalam translate Google kita lihat Yesua itu Yotsin waw ayin. Bahasa lain pun ujung-ujungnya sama, Yotsin waw ayin. Tetapi kalau kita balik bahasa Ibrani di sebelah kiri, bahasa Indonesia sebelah kanan, itu tidak muncul nama Yesua, justru nama bahasa lain yang muncul. Kan aneh, ya, aneh. Jadi artinya begini, dunia ini dikuasai oleh setan sebenarnya. Nanti kita lihat ya judul Dafar Elohim pada sore hari ini kita akan lihat ya sebenarnya dunia ini dikuasai oleh setan, dikuasai oleh fallen angel ya. Ya, karena ini yang diberitahu kepada saya beberapa hari yang lalu ya, makanya kenapa saya mencoba untuk menjelaskan ya Dafar Elohim pada sore hari ini ya. Jadi artinya itu beda ya dengan bahasa lain ya. Bahkan bahasa aslinya juga di sini saya cantumkan ya. Cuma saya tidak akan bahas lagi ya. Lalu mengenai penggenapan kelahiran dan kematian ya. Orang di luar sana, ya bukan orang di luar sana saja ya, 6 miliar, ya, kurang lebih 6 miliar manusia di muka bumi ini, ya, bukan 1-2 orang ya, bukan kita yang kecil ini, kita ini cuma paling berapa orang, 12 orang, 15 orang, ya, 3 miliar lah, 3 miliaran, ya, itu mengklaim ya orangnya sama, padahal beda. Lahirnya saja sudah beda. Ya, Yesua itu lahir tanggal 15 Tisri. Ya. 15 Tisri itu kalau disamakan dengan kalender sekarang itu antara bulan September dan Oktober. Ya, seperti kemarin, tahun lalu itu kelahiran Tuhan Yesua itu dimulai pada tanggal 1 Oktober. Ya, 30 September itu sudah diperingati ya, RF Sukkot namanya ya. Jadi lahirnya itu September, Oktober. Kalau sekarang itu Oktober jatuhnya. Ya. Artinya apa? Sedangkan nama yang lain itu lahirnya tanggal 25. Ya. Bulan Tevet ya, bulan Ibrani. Ya, kalau bulannya ini ya bulan Desember. Ya. Kan lucu. Beda. Lahir 1 Oktober dengan 25 Desember. Kenapa bisa dibilang sama? Kan aneh, ya. Aneh. Ini kita baru dari sisi pengetahuan ya. Belum kita bicara masalah roh, ya. Belum kita bicara masalah penglihatan, ya. Belum kita bicara masalah masuk ke alam roh, masuk ke samai, masuk ke surga dan masuk ke neraka. Ya, kita belum bicara itu, ya. Makanya saya bilang kalau ada yang berani mengklaim dia pernah ke surga, pernah ke neraka, ketemu sama saya. Siapa yang merasa benar, ya sudah. Kita klaim, kita ambil sumpah pada Elohim dan di atas tahtanya. Ya, istilahnya begitu. Jadi tidak main-main ya. Jadi penyembahan ini tidak main-main. Karena sangat sedikit seperti saya katakan waktu bicara mengenai rapture sangat-sangat sedikit. Hitungan cuma ratusan orang. Seluruh dunia, bukan bicara Indonesia. Seluruh dunia cuma ratusan orang di rapture. Ya, jangan mimpi miliaran orang bisa di rapture. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya. Lalu berikutnya tadi kematiannya juga beda. Ya, Tuhan Yesus itu mati hari Rabu. Ya, bangkit hari Sabat, hari Sabtu. Ya. Bukan hari Jumat. Bangkit bukan hari Minggu ya. Itu sesuatu yang tidak berhikmat ya. Jadi kita jangan istilah begini, tokoh
ya, namanya sudah beda, lahirnya beda, matinya beda, kenapa bisa dikatakan sama? Kenapa itu Yesua nama Ibrani? Kenapa sekarang orang Arab, orang Cina, orang Rusia, orang apa? Kenapa mereka bisa menyebut nama yang sama, yang bahasa lain itu? Kenapa hanya beda sendiri bahasa nama Tuhan Yesua? Itu kan aneh namanya. Oh itu beda. Kita bukan ini, itu kan bahasa Ibrani lain katanya. Ya, bukan seperti itu ya. Kita lihat ya penerapan yang berikutnya, nama Yesua itu berasal dari surga, di mana malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani, ya bukan dalam bahasa lain. Ya, saya waktu itu sudah kasih contoh, saya dalam berbahasa Batak, ya, saya sudah kasih contoh. Kalau saya, makanya saya bilang waktu itu, Bapak Ibu mempelai Tuhan Yesus ngerti nggak bahasa Batak yang saya sampaikan? Terutama orang yang bukan Batak ya. Pasti mereka bilang saya tidak mengerti. Bisa dibayangkan kalau malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Yunani. Dia mengerti nggak? Pasti tidak mengerti. Begitu juga gembala-gembala di Padang ya. Itu juga kalau bahasanya beda, bukan bahasa, apalagi gembala-gembala tidak sekolah ya. Bukan seperti sekarang, orang sekarang bisa menguasai banyak bahasa ya. Gembala-gembala zaman dulu 2000 tahun yang lalu, ketika misalnya malaikat datang dalam bahasa lain di luar bahasa Ibrani, mungkin mereka tidak akan berbondong-bondong ke Bethlehem ya. Mereka akan bilang, kamu siapa, kamu ngomong apa, kamu bahasa apa kamu itu, saya tidak tahu yang kamu omongin. Tapi karena dia tahu malaikat itu tentara malaikat dari Samaim, dari surga, berbicara, hari ini telah lahir bagimu Sang Mesias, Hamasiah, di kota Daud. Ya. Itu bahasanya, bahasa Ibrani, bukan bahasa yang lain. Ya. Jadi itu ya, jadi jangan dikira nama itu berasal dari perbedaan bahasa. Tidak, nama itu sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Ya, makanya kenapa Bapak Yahweh, kalau ada orang mengatakan, Tuhan kan tahu saya manggil siapa. Justru karena itu Tuhan tahu kita tuh memanggil apa namanya, malaikat-malaikat yang jatuh, malaikat-malaikat yang memberontak. Tuhan tahu kamu menghina saya sebenarnya. Ya, tetapi karena sekarang ini kita masa anugerah ya, masa Ruach HaKodes, Roh Kudus masih diampuni. Ya, tetapi memang upahnya beda. Ya, tidak mungkin masuk ke Yerusalem baru. Ya, sekali lagi saya katakan tidak mungkin masuk ke Yerusalem baru. Kalaupun engkau diselamatkan, engkau masuk ke bumi baru. Ya. Karena apa? Karena bahasanya nama itu adalah nama yang benar, ya. Harus nama yang benar, ya. Jadi kesimpulannya adalah nama Yesua itu tidak sama dengan nama yang lain. Ya, itu harus kita pahami ya. Bapak Ibu mempelai Tuhan Yesus Masiah. Oke, kita masuk ke daftar Elohim, judulnya Dunia Menghujat Roh Kudus ya. Dunia Menghujat Roh Kudus. Kita baca daftar Elohim, kita sama-sama berdiri, kita baca. Ya, kita baca daftar Elohim yang tertulis di kitab Markus 3 ayat 28 dan 29. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa semua dosa anak-anak manusia akan diampunkan, juga hujat sebanyak apapun yang telah mereka hujatkan. Namun siapa saja yang menghujat terhadap Roh Kudus, ia tidak mendapatkan pengampunan selamanya. Sebaliknya dia pantas mengalami hukuman kekal. Amin. Ya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus Masiah. Ya, selama ini saya tidak mengerti ayat ini. Ya, sekalipun saya jadi pendeta di tempat dulu selama 20 tahun dan saya melayani selama 35 tahun, saya tidak mengerti apa arti menghujat. Perasaan saya tidak pernah manusia menghujat.
Tuhannya. Ya, tidak pernah perasaan. Artinya begini, saya tidak pernah mendengar manusia itu menghujat Tuhan mengatakan, Tuhan, engkau bukan Tuhan yang benar. Tidak ada. Saya tidak pernah mendengar seperti itu, ya. Tidak pernah. Tetapi kenapa kitab ini mengatakan menghujat sebanyak apapun yang telah mereka hujatkan? Ini namanya menghujat, ya. Jadi sebenarnya menyebut nama di luar Yesua itu menghujat. Ya, saya tidak, makanya saya katakan tadi saya tidak membuat arti di sini, ya. Ya, karena itu berbahaya, ya. Saya tidak memberi arti yang sebenarnya. Tapi itu bisa diuji secara roh, ya. Kalau engkau punya karunia roh, engkau pernah atau sering dibawa ke Samain, ke surga, ataupun bahkan pernah ke neraka engkau dibawa, engkau harusnya bertanya sama Bapa Yahweh, namamu siapa yang benar Tuhan? Harusnya bertanya begitu, ya, bukan diam saja, ya, bukan menyaksikan saja. Banyak kesaksian yang saya lihat, ya, di YouTube. Begitu dimasuk ke alam roh, dia diam saja. Waduh, hebat sekali surga itu, ya, hebat sekali Samain itu, ya. Terus dia dibawa ke neraka. Waduh, saya lihat disiksa orang, ditusuk-tusuk, dicincang orang. Hanya begitu dia melihat. Saya waktu masuk ke Samain, saya bertegur sapa dengan para malaikat, dengan para orang-orang kudus. Saya ditegur, hai Henry, selamat datang di surga. Saya dibilang begitu, karena hanya itu bahasa yang saya tahu. Dan memang di alam roh, kita itu bahasa yang ditegur itu, yang bersapa dengan kita adalah bahasa kita, bukan bahasa roh. Ya, itu harus kita pahami. Beda kalau nanti saya mati beneran atau kita mati beneran dan di surga, baru kita nanti berbahasa yang sebenarnya di surga, disamain. Kalau di alam maut, ya, kita tetap nanti berbahasa, ya berbahasa asal kita di alam maut, dihabisin. Kita maki-maki dalam bahasa kita, karena di alam maut itu tidak ada bahasa surga, tidak ada bahasa roh yang benar. Ya, di situ hanya bahasa-bahasa cacian makian. Ya, artinya apa? Artinya engkau harus tahu, ya, bahwa selama ini kita menghujat. Ya, sekali lagi saya katakan, selama ini kita menghujat. Miliaran manusia, 8 miliar manusia itu sebenarnya menghujat Roh Kudus. Disadari atau tidak disadari, sebenarnya menghujat. Kalau dia tidak menyadari, di zaman masa anugerah dia masih mendapat pengampunan, tetapi dengan catatan dia harus melakukan dafar Elohim yang benar. Ya, saya tidak bisa jelaskan bagaimana melakukan dafar Elohim bagi orang yang tidak memanggil nama yang benar. Ya, saya sudah pernah singgung-singgung di sahabat-sahabat sebelumnya, ya. Lalu kita lihat apa arti menghujat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Hujat di sini dikatakan adalah caci, cela, fitnah. Menghujat itu mencaci, mencela, memfitnah. Ada saja orang yang fitnah, misalnya mantan pejabat sebagai koruptor. Nah, jadi kita mengatakan orang koruptor saja itu sudah menghujat. Ya, bisa dibayangkan, ya. Kata-kata seperti itu aja menghujat. Apalagi kalau kita mengatakan, maaf nih, saya bilang kepada seseorang, kamu setan, saya bilang. Itu kan menghujat namanya. Apalagi kalau kita bilang, Tuhan, engkau setan. Itu menghujat. Dan ternyata selama ini kita melakukan itu, ya, kepada Bapa Yahweh, kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya kita selama ini memanggil dia itu bukan nama yang benar. Kita memanggil dia itu setan sebenarnya. Tapi kita tidak tahu, kita tidak menyadari. Kita memanggil siapa? Oh, Tuhan tahu kok yang saya panggil siapa. Itu versi kita. Tetapi kalau engkau sudah masuk ke alam roh, kalau engkau sudah pernah dibawa ke Samain, engkau pernah dibawa ke neraka, dan engkau disiksa di neraka, engkau bertegur sapa di surga dengan para malaikat, dengan orang kudus, baru engkau tahu. Tapi kalau hanya engkau melihat-lihat saja, engkau tidak akan tahu nama Tuhan yang benar. Ya, saya kasih tahu. Banyak orang kesaksian seperti itu, hanya melihat-lihat saja, dibawa touring ke surga, dibawa touring ke Samain, dibawa touring ke neraka. Waduh, dia disiksa. Wah, apa salahnya Tuhan? Tapi dia hanya dalam hati, dia nggak bisa berbicara.
Ya, kenapa dia ada di neraka ini Tuhan? Kenapa dia ditusuk-tusuk? Kenapa dia dicincang-cincang? Mulutnya keluar ini apa darah, apa baunya, minta ampun. Hanya itu yang dia tahu, hanya itu yang dia bisa lihat. Tapi pernah nggak engkau dibanting, disiksa, ditusuk? Pernah nggak? Tidak pernah. Hanya melihat doang. Di surga juga begitu, hanya melihat doang. Pernah nggak bertegur sapa sama malaikat? Pernah nggak bertegur sapa sama orang-orang kudus? Tidak, hanya melihat doang. Jadi sudah mengklaim benar nama itu, nama yang bukan nama Yesua. Hati-hati ya, mempelai Tuhan Yesus Masih. Kita tidak, artinya begini, yang masuk samai, masuk surga itu sangat-sangat sedikit. Cuma ratusan orang saya bilang yang di rapture. Seluruh dunia dari 8 miliar. Ya, yang ya sekarang ini pun yang masuk ke Firdaus juga memang banyak, tapi mereka tidak, nanti tempatnya bukan di Yerusalem baru, tapi di bumi baru. Ya, itu yang harus dipahami. Ya, jangan mengklaim begini-begini, tidak. Ya, engkau baca bahasa aslinya, engkau baca malaikat Gabriel itu ngomong sama ibu apa Bunda Maria itu apa, bahasa apa dia ngomong. Malaikat ketemu gembala, bahasa apa dia ngomong. Terus apa artinya bahasa itu? Nggak tahu, Pak. Artinya juru selamat. Dari mana ceritanya juru selamat? Kalau Yesua benar, juru selamat, Yotsin Wawain. Lihat paku hancurkan tangan. Disalib, itu benar. Ada artinya. Ya, tapi kalau bahasa lain artinya saya tanya nggak tahu. Masa saya harus kasih tahu? Saya bilang. Kalau saya kasih tahu nanti ya jangan tersinggung, saya bilang. Itu berbahaya, saya bilang. Ya, tapi memang ya itulah. Orang kalau memang mau dibinasakan ya memang seperti, maka Tuhan Yesus kan bilang, biarlah yang cemar tetap cemar, yang jahat tetap jahat, yang berdosa tetap berdosa. Supaya apa? Supaya jangan aku berbalik dan mengampuni mereka. Bayangkan, Bapak Yahweh Tuhan Yesus saja sampai ngomong begitu. Biarinlah, jadi semakin ke dunia, semakin di zaman akhir ini, semakin mulai ke akhir zaman ini ya, manusia bukan tambah baik, bukan tambahin, tidak, ya, malah tambah jahat ya, tambah berbuat dosa ya. Itu tadi yang menurut KBBI ya, itu saja artinya menghujat tadi sudah sangat-sangat ini ya, bisa mencemarkan, bisa macam-macam ya, perbuatan menghujat dan sebagainya itu kita bisa lihat ya di KBBI. Lalu apa arti menghujat ya? Ini saya bikin arti yang mendekati ya. Hujat adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau suatu komunitas terhadap seseorang atau kelompok lain atau komunitas lain atau terhadap sesembahan yang berbeda dengan kata-kata cacian, hinaan, celaan, fitnah, kata-kata benci, kata-kata kotor, kata-kata menolak, sia-sia maupun kata-kata yang tidak pantas, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik disadari maupun tidak disadari, baik langsung maupun secara tidak langsung. Itulah arti menghujat ya, dalam arti yang lebih luas ya. Jadi supaya kita mengerti ya, kenapa dikatakan saya membawa judul hari ini adalah dunia menghujat Roh Kudus ya. Kenapa dunia menghujat Roh Kudus ya? Kita masuk ya ke pokok dari Markus 3. Wah, saya salah tulis nih. Markus 3 ayat 28 sampai 29 ya. Ini bukan Markus 28 29 ya. Markus 3 ayat 28 29. Ya, menghujat anak manusia itu masih diampuni ya. Seperti tadi kita menghujat Tuhan Yesus itu masih diampuni ya. Lalu kenapa dikatakan dunia itu menghujat Roh Kudus ya? Di Lukas 10 ayat 16 dikatakan, siapa yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan siapa yang menolak kamu, ia menolak aku, dan siapa yang menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku ya. Jadi artinya begini, kalau orang mendengarkan apa yang kita sampaikan dengan nama yang benar dan kudus, tetapi engkau menolaknya, ya, berarti menolak Tuhan Yesus dan berarti menolak Bapa Yahweh, ya. Artinya apa? Bapa Yahweh itu adalah roh, ya. Roh, dia itu roh.
Maka dikatakan Ruach HaKodesh, Ruach Yahweh Elohim. Itulah roh. Berarti sebenarnya orang yang tidak percaya sama Yahweh Yesus HaMashiach itu sama dengan menghujat sebenarnya ya. Itu sama, itu Lukas 10 ayat 16. Lalu dikatakan di Yohanes 15 ayat 18 sampai 19 dikatakan, sekiranya dunia membenci kamu, kamu mengetahui bahwa dia telah membenci aku sebelum kamu. Sekiranya kamu berasal dari dunia ini, tentu dunia akan mencintai miliknya sendiri. Namun karena kamu bukan berasal dari dunia ini, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ya, ini Tuhan Yesus sudah ingatkan kepada kita ya. Kita ini bukan berasal dari dunia ini, ya. Karena dunia ini kalau kita baca sejarah dari kitab suci, dunia ini adalah tempat dari fallen angel, dilempar dari Samaim ya, masuk ke dalam alam bawah ya, alam maut ya, di bawah, dilempar dia ya, karena dia memberontak ya. Padahal dia memberontak bukan dalam arti secara bertarung itu tidak, tapi dia memberontak bahkan itu masih melalui pikiran saja dia memberontak. Bapak Yahweh sudah tidak berkenan ya, dan tidak ada pengampunan bagi mereka ya. Manusia, makanya mereka sangat-sangat cemburu sama manusia ya. Fallen angel itu sangat cemburu sama manusia. Kenapa? Manusia berbuat dosa itu bukan sekali ya. Ratusan kali, ribuan kali, jutaan kali masih diampuni ya. Tetapi fallen angel hanya satu kali saja itu langsung jatuh, tidak diampuni ya. Makanya kita ini masih diampuni, tetapi meskipun masih diampuni, kita selalu menghujat ya, menghujat Roh Kudus ya. Maka dikatakan sebab itulah dunia membenci kamu. Nah, lalu menghujat Roh Kudus itu artinya tidak percaya kepada Yahweh Elohim Besem Tuhan Yesus HaMashiach Ruach HaKodesh sebagai juru selamat manusia yang membawa ke dalam kehidupan kekal di Samaim, di sorga. Itu salah satu arti menghujat Roh Kudus, tidak percaya ya kepada Bapa Yahweh. Selama kita masih hidup, masih diberi kesempatan. Tapi nanti ketika kita sudah mati, tidak ada alasan mengatakan, Tuhan, tidak ada yang beritahu saya. Bapa Yahweh, tidak ada yang beritahu saya. Ya. Bahkan nanti ketika kita masuk alam maut, boro-boro ngomong begitu. Itu ngomong kayak gitu nanti adanya di hari penghakiman. Ya, di hari penghakiman nanti di situ baru kita bisa ngomong, ya orang-orang dihakimi. Oh Tuhan tidak ada yang memberitahu saya. Tetapi ketika kita masuk ke alam maut, masuk ke neraka, boro-boro ngomong begitu. Taunya hanya, aduh tolong, sakit, sakit, jangan lagi saya disiksa, sakit. Hanya itu yang bisa diucapkan. Ya, jadi ya, Bapak Ibu mempelai Tuhan Yesus HaMashiach, bagi yang mendengar, hanya itu yang bisa kita ucapkan ketika kita masuk ke alam maut, ke neraka. Tidak bisa kita mengucapkan yang lain. Tidak bisa mengatakan, oh dia salah, oh saya begini, saya diajarkan oleh pendeta yang tidak benar, saya diajarkan oleh orang tua saya yang begini, atau bapak saya, atau saudara saya, atau anak saya. Nggak ada bisa ngomong begitu. Taunya, aduh sakit, tolong, aduh sakit, tolong. Hanya itu yang kita tahu. Ya, itulah di alam maut ya. Misalnya kita suka melakukan hal-hal yang tidak benar, nggak bisa kita ngomong, aduh Tuhan, iya saya kan terpaksa Tuhan saya ngomong begini, karena nggak ada, nggak bisa kita ngomong begitu. Yang kita bisa ngomong cuma sakit, tolong, sakit, aduh sakit, menjerit-jerit kita. Hanya itu yang bisa kita ucapkan ya di alam maut ya, di neraka ya. Jadi jangan sampai kita masuk ke neraka ya. Tetapi ya itulah, saat ini miliaran manusia ada di neraka. Kalau sesembahan kita itu sesembahan yang benar, tidak mungkin kita masuk neraka. Ya. Karena apa? Sama seperti kalau orang tahu nama saya, tahu keluarga saya, tahu ini saya, pasti saya berbelas kasihan dong. Wah, dia tahu. Tetapi coba, wah itu bapak itu begini, begini, begini. Apalagi nuding-nuding gitu kan, udah nggak tahu nama saya, ngomongnya menyebut-nyebut saja, oh bapak itu mati tidak akan menolong. Mungkin saya akan usir, keluar kamu dari wilayah saya. Saya akan ngomong begitu. Ya, jadi jangan dikira di manusia seperti itu. Jangan ada yang bilang,
Tuhan aja maha pengampun. Betul, Tuhan itu maha pengampun. Tetapi bukan dengan cara begitu Tuhan mengampuni. Kita menggampangkan cara, ya, seolah-olah, wah Tuhan pasti mengampuni kok. Nggak bisa seperti itu. Ya, tidak sesederhana itu mengampuni. Ya, pengampunan dari Bapa Yahweh, besan Tuhan Yesus tidak seperti itu. Seperti kemarin saya sudah cerita. Ya, pengampunan itu begitu berbuat salah, apalagi seorang pejabat rohani berbuat salah. Yang pertama harus dilakukan harus turun dari mimbar, ya, tidak boleh berkhotbah dan dia harus menanggalkan jabatannya. Itu yang benar. Pertama, sebelum dia dilepaskan, dihapus dosanya dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dan dengan minyak kudusnya. Kalau enggak apa, ya dia akan mengalami seperti yang saya sampaikan tadi, masuk alam maut. Boro-boro di rapture. Tidak mungkin di rapture. Saya mempertanggungjawabkan kata-kata saya. Ya, tidak mungkin di rapture. Kalau ada pimpinan rohani seperti itu, ya, dan dia tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, ya, itu. Lalu itu tadi yang pertama. Lalu yang kedua, Yohanes 15 ayat 23. Siapa yang membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Ya, memangnya bapaknya Tuhan Yesus itu siapa? Ya, ada namanya bapaknya. Ya, kita saja manusia punya bapak, punya nama. Tidak ada nama bapak kita. Wah, bapak kamu siapa namanya? Wah, nggak tahu saya nama bapak saya. Bapaknya itu bapak saya. Nggak ada seperti itu. Ya, bapak kita punya nama, namanya Yahweh. Yahweh Elohim Zebaot. Elohim itu sebutan, Zebaot itu gelar. Ya, sama seperti saya. Ya, Bapak Dr. Henry misalnya. Bapak itu sebutan, doktor itu gelar, Henry itu nama. Itu lengkap. Ya, Yahweh Elohim Zebaot. Makanya saya menyebutnya dengan lengkap. Ya, Yahweh Elohim Zebaot. Nama, sebutan, gelar. Zebaot itu adalah pemilik penguasa alam semesta. Ya, itu artinya Zebaot. Elohim itu sebutan, ya, seperti Tuhan, ya, Elohim. Ya. Jadi siapa yang membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Berarti dunia ini, kalau dia membenci Tuhan Yesus, berarti dia membenci Bapa, membenci Bapa Yahweh, berarti membenci Roh, ya, Roh Kudus dia benci. Artinya apa? Itu susah diampuni. Ya, tidak gampang ya. Nanti kita lihat juga apa itu menghujat secara khusus ya. Ini yang secara umum dulu ya. Lalu di Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Elohim itu roh dan mereka yang menyembah dia seharusnya menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, menyembah dalam Roh Kudus. Ya, itu artinya menyembah seharusnya menyembah dalam roh dan kebenaran ya, bukan menyembah secara liturgi ya. Liturgi itu artinya ya kita ibadah, ya, tata ibadah, ya. Kita ini membaca atau kita nyanyi ini, nyanyi itu sebenarnya liturgi ya. Itu belum bisa dikategorikan menyembah dalam roh dan kebenaran ya. Kalau kita menyembah dalam roh dan kebenaran, biasanya kebanyakan itu kalau kita punya waktu sendiri sama Bapak Yahweh ya, itu namanya sering kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Biasanya kalau dalam tempat ibadah jarang ya. Artinya begini, banyak mungkin satu pelayanan, satu persekutuan, itu mungkin jemaahnya ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu. Ya, artinya biasanya kalau ada ibadah sebesar itu, sulit menyembah dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena kita ini manusia daging. Ya, tidak bisa kita istilahnya menyingkirkan kedagingan kita. Kadang-kadang, ya maaf aja kalau ada cekikikan di sebelah kita, kita bisa marah. Kamu ini gimana? Ini kan ibadah. Jangan ribut dong, gitu. Pasti suka begitu. Ya, artinya apa? Berarti dia tidak bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Atau mungkin dia capek, atau mungkin dia macam-macam. Ya, itu belum tentu bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, makanya dikatakan Elohim itu adalah roh. Maka yang menyembah dia harusnya menyembah dalam roh dan kebenaran. Lalu kita masuk berikutnya, dunia menghujat Roh Kudus. Ciri-cirinya secara umum ya. Sebagaimana definisi menghujat, salah satunya adalah menolak
dalam kurung dengan sengaja. Alasannya karena sudah memiliki kepercayaan dari leluhur lain-lain, ya. Ini salah satu cirinya, ya. Dalam penginjilan kita sering ya menginjili orang, ya. Pasti orang bilang, ah tidak, kita beda agama. Saya sudah punya agama dari dulu. Pasti begitu. Begitu juga kita. Kalau ada orang lain yang mencoba menginjili, saya sudah punya agama, ya. Tetapi kalau kita pada saat itu kita menolak penginjilan yang benar, itu sebenarnya ciri-ciri pertama itu adalah sama dengan menghujat. Ya, sekarang saya baru mengerti, dulu tidak mengerti. Ya, sama sekali tidak mengerti saya dulu. Ya, sekarang saya mengerti, wah, Bapak Yahweh ampuni saya, ampuni kami, saya bilang. Awal-awal kita berdoa begitu sama istri saya, sama keluarga, ampuni kami, selama ini kami menghujat Engkau. Selama ini kami menghujat Engkau, Tuhan Yesus Hamasiah. Ampuni kami. Jangan kau ingat-ingat lagi apa yang sudah pernah kami ucapkan. Itu yang selalu kami doa di awal-awal berdoa. Ya, baru kita doa yang lain, ya. Jadi itu menghujat, ya. Lalu dikatakan ada juga penolakan akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya. Banyak orang menolak, ya, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dunia itu menolak. Ya, menolak. Artinya apa? Mereka bilang, banyak orang boro-boro disalib. Ya, banyak orang dibunuh kok. Nah, mesti harus dia yang dikatakan juru selamat. Kan begitu. Orang akan mengatakan begitu. Ya. Artinya menolak saja itu sudah menghujat, ya. Lalu dikatakan menghujat atau menghina, mencaci, mencela, artinya juga penyembahan dalam bahasa lain yang digunakan tidak disadari ternyata memiliki arti menghujat. Yahweh Elohim dan Tuhan Yesus Hamasiah ini tidak disadari dan dimengerti manusia di dunia ini, ya. Seperti tadi yang saya sampaikan di depan, ya. Di dunia ini ada puluhan ribu bahasa, ya, puluhan ribu bahasa. Dan mereka semua memiliki sesembahan yang berbeda-beda, ya. Maka seperti saya bilang tadi, fallen angel itu miliaran. Namanya berbeda, tidak ada satupun nama yang sama. Dan itulah sekarang dipakai oleh manusia, nama-nama itu. Makanya dikatakan di Keluaran 3 ayat 15, akulah Yahweh, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Itulah namaku, turun-temurun dan sampai selama-lamanya. Karena selama ini kita salah membaca. Ya, kitab yang kita percayai selama ini menggiring kita tidak mengenal nama yang benar. Ya, jadi kalau orang berdebat sama saya selalu mengatakan ada Pak tertulis di sini begini-begini. Saya bilang ya sudah. Kalau kamu masih pakai sumber seperti itu ya nggak ada gunanya. Saya sampai mulut saya berbusa-busa pun menjelaskan tidak ada gunanya. Nah, karena apa? Karena engkau menggunakan sumber yang berbeda dengan yang dari Samain, dengan yang dari surga, saya bilang. Itu beda. Ya, nanti orang yang membuat itu harus bertanggung jawab. Saya tidak tahu apakah mereka masih hidup. Tapi mereka nanti akan bertanggung jawab di hari penghakiman. Kenapa engkau menyesatkan dunia? Menyesatkan dunia juga, ya, menyesatkan bangsa Indonesia. Itu bisa diminta pertanggungjawaban. Dan nanti akan diminta itu pada hari penghakiman, ya. Jadi tidak main-main, ya, mempelai Tuhan Yesus Hamasiah. Jadi sekecil apapun kita, kalau itu tidak dihapus, tidak diampuni, itu akan menjadi dasar untuk dakwaan. Jadi dalam pengadilan saja, kesalahan terkecil saja bisa jadi dakwaan. Ya, apalagi disamain, seperti yang saya pernah ceritakan. Manusia ini kalau berbuat dosa, sekalipun tidak ada yang melihat itu malaikat-malaikat maut, ya. Yang melihat itu setan-setan. Itulah mereka rekam itu dan akan dijadikan dakwaan di hari penghakiman kalau dosanya tidak dihapus.
Ya, jadi jangan dikira, wah tidak ada bukti, tidak ada foto, tidak ada rekaman. Ya, jangan dikira seperti itu. Ya, semuanya harus dipertanggungjawabkan. Kalau tidak dihapus, makanya harus dihapus dengan nama yang benar dan kudus. Ya, bukan nama asal-asalan, bukan nama sesembahan-sesembahan yang lain, bahasa lain dengan alasan terjemahan. Ya, tidak ya. Makanya tegas-tegas Bapak Yahweh ngomong sama Musa, akulah Yahweh, ya, bukan Eyeh, Eser Eyeh, bukan aku adalah aku, bukan itu nama Bapak Yahweh, nama Elohim, bukan, nama Elohim itu Yahweh Elohim, ya, jadi engkau harus bertobat, ya, kalau tidak engkau akan binasa, ya. Lalu dikatakan itu tadi ciri-ciri umum, ya, tidak kita sadari, ya, kita menghujat, ya. Lalu kita masuk ke yang lebih spesifik, ya, ciri-ciri khusus. Jadi ciri-ciri umum saja kalau dijadikan total jumlah manusia, ya ciri-ciri umum ini saja sudah 8 miliar. Ya, 8 miliar berarti menolak, ya, membenci Tuhan Yesus. Itu sama dengan menghujat sebenarnya, ya. Lalu kita lihat ciri-ciri khusus, ya. Ciri-ciri khusus ini kepada penyembah-penyembah Bapa Yahweh, ya. Ini kebanyakan kepada penyembah-penyembah Bapa Yahweh. Pertama, menolak diperbaharui melalui baptisan yang benar dan kudus dengan nama yang benar dan kudus, yaitu nama Bapa Yahweh Elohim Besem Yeshua Hamashiach Wirua Kodes. Ya, menolak. Banyak orang sudah percaya tetapi tidak mau dibaptis pembaharuan. Seperti tadi saya katakan, dulu kita berarti dibaptis dengan nama yang tidak benar. Berarti kita menghujat. Nama hujatan itu dijadikan sebagai dasar baptisan. Ya, itu harus diperbaharui. Tetapi ada juga, ya, sudah diperbaharui, tetapi yang membaptisnya tangannya cemar, ya, tidak berkenan, ya, dan dia belum dikuduskan. Itu harus ditahirkan, ya, itu harus ditahirkan. Karena apa? Karena itu tetap akan mendakwa, ya, dan harus dikuduskan dengan baptisan yang benar dan kudus, ya. Lalu dikatakan menolak tubuh dan darah Tuhan Yesus Hamashiach sebagai makanan dan minuman yang adalah sumber kehidupan. Nah, ini, ya, menolak. Saya tuh kadang-kadang sedih, ya. Banyak penyembah Bapak Yahweh ini sudah percaya Bapak Yahweh sudah puluhan tahun, ya, sudah 30 tahun, bahkan mungkin sudah tua gitu, ya. Tetapi menolak dengan enaknya mengatakan, menyindir, wah apa itu perjamuan? Itu nggak menyelamatkan. Tuhan Yesus saja tidak pernah perjamuan tiap hari. Saya sudah jelaskan. Waktu Tuhan Yesus hidup, dia memang tidak pernah melakukan perjamuan seperti yang kita lakukan sekarang. Tidak pernah. Karena apa? Karena tidak digenapi. Belum digenapi pada waktu itu. Makanya di perjamuan malam terakhir dia mengatakan, dia memecah-pecahkan roti. Ya, dia angkat roti sebagai tubuhnya, dia angkat anggur sebagai darahnya. Perbuatlah demikian untuk mengingat akan aku. Dibilanglah mengingat 1 kali 1 tahun. Mana ada orang mengingat 1 kali 1 tahun? Kita saja yang kehilangan, misalnya istri atau suami yang sudah meninggal, atau anak-anak, atau orang tua yang sudah meninggal. Kita selalu mengingat tuh. Ya, kadang-kadang kita, apalagi awal-awal dia meninggal, mungkin tiap hari, tiap detik kita mengingat dia. Apalagi ini juru selamat kita, penebus kita, yang menyelamat kita dari alam maut, yang mengangkat kita ke samain, ke surga. Kita tidak mengingat dia. 1 kali 1 tahun kita ingat, atau 1 kali 1 bulan. Ya sudah, berarti kita menolak. Ya, wah itu cuma seremonial, ya silahkan, nggak apa-apa. Ya, makanya saya bilang, saya dibukakan, ya bukan main-main. Saya dibukakan, karena apa? Karena rahasianya ya seperti tadi itu, di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus itu ada kuasa yang dahsyat dari Samain. Makanya saya pernah tanya kan pada kita semua, ada nggak orang di muka bumi ini yang kepalanya pecah, badannya hancur,
hanya kurang dari 1 kali 24 jam dibangkitkan dari kematian. Saya rasa tidak pernah ada. Karena Tuhan Yesus bilang, aku belum pernah melakukan ini kepada siapapun orang di muka bumi ini. Ya, belum pernah. Ya, artinya apa? Itu kuasa yang dahsyat. Ya, karena apa? Karena kita perjamuan setiap hari selama 29 tahun. Ya, tidak pernah lewat. Ya, cuma kemarin saja kita lewat 2 bulan karena sempat terpengaruh dengan provokasi ya pengajaran yang tidak benar. Ya, tapi akhirnya diberi lagi kita penglihatan, diingatkan, kamu harus senantiasa menyatu dengan aku melalui tubuh dan darahmu dan darahku. Artinya apa? Itulah sumber keselamatan ya. Tubuh dan darah Tuhan Yesus Masia. Jadi tidak ada yang lain ya. Lalu juga dikatakan menolak dikuduskan melalui minyak kudusnya, ya. Ini yang khusus ya, ciri-ciri khusus. Jadi banyak orang menganggap minyak ini, ya, itu minyak dewa-dewa katanya, ya. Minyak dewa-dewi artinya apa? Minyak ini sudah ada sejak sebelum dunia waktu zaman Adam saja. Adam dikatakan dia mengusahakan taman, ya. Dia menanam anggur dan juga minyak zaitun, ya, pohon zaitun. Begitu juga pada zaman Nuh, ya, waktu air mulai surut, itu burung merpati itu dia lepas, ya, apakah dia ingin mengetahui air itu sudah surut atau tidak? Itu burung merpati itu mengambil pucuk pohon zaitun, ya. Jadi artinya apa? Minyak itu penting, ya. Minyak itu penting. Jadi bukan main-main, ya. Minyak itu artinya untuk menguduskan, ya. Maka kita selalu baca ya di Hakim-Hakim 9 ayat 8 dan 9, ya. Minyak zaitun itu memuliakan Elohim dan manusia, ya. Dan mengandung kuasa yang dahsyat, ya. Maka saya katakan tadi orang yang tadi sudah harusnya mati, ya, dan tidak mungkin orang pecah kepala itu ditutup dan hancur semua tulang-tulangnya, ditutup. Itu kurang dari 1 kali 24 jam bangkit seperti dia belum pernah mengalami apa-apa. Dia sehat kembali seperti sedia kala, ya. Itu harus difahami, ya. Dan itu bukan 1 kali, 2 kali kejadian yang sama, ya, tetapi berbeda waktu, ya. Artinya apa? Itulah kuasa yang dahsyat. Belum lagi ada yang koma 1 tahun, hampir 1 tahun koma di salah satu ICU di rumah sakit di Jakarta ini, itu hitungan 2 hari. Ada yang 1 bulan, hitungan cuma 2 jam, bangkit sehat seperti sebelum koma, sehat seperti sebelum sakit, ya. Bahkan banyak lagi yang lain, ya. Banyak lagi yang lain, ya. Jadi ini bukan main-main. Makanya saya bilang kalau ada kuasa yang seperti itu yang Bapak Yahweh Tuhan Yesus berikan, ya, silahkan. Ya, makanya saya akan komplain kepada Bapak Yahweh Tuhan Yesus. Engkau bilang Tuhan Yesus belum pernah engkau melakukan ini kepada siapapun, ya, di muka bumi ini, ya. Kalau memang ada, silahkan kasih tahu saya. Siapa yang pernah melakukan seperti itu, ya. Apalagi kalau seperti zaman dulu, ya, sampai tulang-tulang Elisa gitu, ya, itu bisa membangkitkan orang yang sudah mati, gitu kan? Atau ya zaman-zaman dulu lah, ya. Tapi itu sebelum Tuhan Yesus. Tapi setelah Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus bilang itu belum pernah terjadi, ya, kepada siapapun, ya. Dan itu hanya dengan minyak kudus, ya. Karena apa? Karena orang itu nggak mungkin kita kasih perjamuan, karena dia kepalanya ditutup, ya, otaknya pecah, keluar otaknya, ya, terus dia punya tulang hancur semua, ya. Jadi nggak mungkin saya kasih perjamuan, saya hanya ngurapi dia dengan minyak kudus, ya. Itu yang dikatakan menolak dikuduskan, ya. Lalu, nah ini dia, ini ciri-cirinya hati-hati, ya, menyetujui perceraian pasangan suami istri yang tidak sama penyembahnya sesuai dengan versinya, ya. Itu sama dengan menghujat, ya. Hati-hati, ya, mempelai Tuhan Yesus Hamasiah
Kalau Anda punya pendeta atau pastor atau pimpinan rohani atau gembala yang mengatakan nggak apa-apa cerai kok, orang beda sesembahan kok. Dia pakai dia pakai ayat itu mengatakan terang dan gelap tidak mungkin satu. Ya, itu jangan terkecoh ya. Itu tidak sesederhana itu menceraikan orang ya. Makanya saya sedihnya apa? Banyak penyembah-penyembah Bapak Yahweh ya, itu akhirnya rumah tangganya cerai, pisah ya, dengan alasan dia tidak percaya sama Bapak Yahweh Tuhan Yesus. Dia masih menyembah yang lama, ya sudah pisah saja. Boleh kok katanya. Gembala saya bilang boleh kok. Itu berbahaya, itu sama dengan menghujat. Dan kalau engkau tidak bertobat, engkau tidak mungkin, jangankan di rapture, masuk Samaim saja engkau tidak mungkin. Yes. Saya siap mempertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan di hadapan Bapak Yahweh. Kalau engkau mengatakan engkau bisa masuk ke Samaim, kalau engkau mengatakan engkau boleh cerai dan boleh menikah lagi atau kawin lagi dengan orang yang sama-sama menyembah Bapak Yahweh, justru kasihan yang pasanganmu yang sudah benar-benar menyembah Bapak Yahweh akibat cerai hidup, engkau mungkin bisa tidak diselamatkan ya. Seperti saya bilang khotbah saya Sabat yang lalu, transfer roh namanya ya. Transfer roh itu bukan karena kita yang melakukan, tidak. Kita mengikuti suatu ibadah saja, suatu pelayanan atau suatu ya ibadah dari suatu tempat di mana pimpinannya kita tahu, udah ada isu-isu menyebar di mana-mana begini, tetapi kita masa bodoh ya, dan kita tidak mengujinya. Maka saya bilang tadi, menguji itu begini, kalau memang benar ya, kalau memang kalau dia tidak benar melakukan itu, dia harus ngomong seperti tadi saya ngomong, kalau saya berkata tidak benar, saya siap masuk lautan api. Harus berani ngomong begitu. Jangan masa bodoh, orang mau ngomong apa sama nggak bisa. Itu tanggung jawabnya besar ya. Ribuan orang, bahkan mungkin puluhan ribu jemaatnya itu akan digiring masuk ke alam maut ya, kalau engkau membenarkan dirimu. Kalau memang engkau tidak melakukannya, engkau harus siap bersumpah di hadapan Bapa Yahweh, di hadapan tahtanya ya, engkau harus siap. Kalau engkau tidak melakukannya, tapi kalau engkau melakukannya, engkau harus bertobat, engkau harus turun dari mimbar, engkau harus menanggalkan pimpinan kepemimpinan rohanimu, dan engkau harus dilepaskan oleh mempelai yang punya karunia untuk melepaskannya. Dan engkau harus dikuduskan dengan minyak kudus dan dengan perjamuan kasih Tuhan Yesus Masiah. Itu syaratnya, ya. Simple sebenarnya syaratnya. Tuhan Yesus tidak bilang engkau harus pergi ke Israel 100 kali baru engkau atau engkau harus kayak ada ya kepercayaan lain, engkau harus dikubur hidup-hidup, lehermu saja yang tidak dikubur. Nggak ada syarat-syarat seperti itu ya. Simple saja ya. Cukup pengakuan, cukup engkau turun ya, dan engkau mengakuinya, ya sudah. Kalau itu benar, kalau tidak benar ya engkau harus mengklaim ya dengan sumpah ya. Memang ada di kitab suci, jangan kau bersumpah terhadap langit dan bumi, karena langit dan bumi itu engkau tidak punya apa-apa, kuasa apa-apa. Tetapi kalau kita berani mengklaim, mengikrar ya, saya mengatakan ikrar lah ya, mengikrar di hadapan Bapa Yahweh. Kalau saya melakukan seperti yang dituduhkan kepada saya siap masuk lautan api. Itu harus diklarifikasi di hadapan Bapa Yahweh, di hadapan jemaatnya. Ya, itu harus disampaikan ya. Itu tadi ya, menyetujui perceraian pasangan suami istri yang tidak sama penyembahannya sesuai dengan versinya. Lalu yang berikutnya terakhir, suka menambah dan mengurangi firman Yahweh Elohim Besen Tuhan Yesus Masiah sesuai versinya. Ini juga banyak ya, banyak sekali ya. Saya jadi begini, ada orang mengatakan ya itu akan berubah. Ya, seperti saya sampaikan, manusia tidak mungkin DNA-nya berubah. Pakai apapun itu tidak mungkin DNA-nya berubah. DNA itu sudah terbentuk ketika sel telur, sel sperma membuahi sel telur, maka muncullah namanya kromosom. Di dalam kromosom itu sudah ada DNA.
Kalau DNA itu berubah jadi RNA atau mRNA, berarti itu bukan manusia. Karena DNA itu disebut deoksiribosonukleik acid, artinya itu double, berpasangan. Ya, kalau R itu tidak berpasangan, artinya tidak mungkin dia menghasilkan laki-laki atau perempuan. Bisa-bisa itu makhluk itu dalam satu tubuhnya itu ada dua jenis kelamin, bisa laki-laki dan bisa perempuan, dan bisa membuahi sendiri dalam tubuhnya. Itulah yang dinamakan manusia hermafrodit, ya, artinya itu monster, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan berubah, itu berarti menghujat, ya, hati-hati, ya, mempelai Tuhan Yesus Masiah. Kalau ada pengajaran seperti itu, hati-hati, itu sama dengan menghujat, ya. Belum lagi ngomong mengambil berkat dari alam roh, ya. Seperti saya bilang, Anda sudah pernah masuk ke alam roh nggak? Sudah berapa kali? Ketemu siapa di alam roh? Sudah pernah bertarung nggak dengan makhluk-makhluk alam roh? Kalau belum pernah, kalau cuma lihat-lihat doang, ya nggak ada gunanya engkau berbicara mengklaim. Ya, kita berdoa langsung ke Samaim, langsung Bapak Yahweh kirim berkat dari Samaim. Cuma memang betul, ketika berkat itu turun, kadang-kadang kita hidupnya tidak benar. Akhirnya berkat itu dirampas di udara dan dibawa ke alam roh, disimpan oleh penguasa alam roh. Itu yang namanya berkat rampasan, ya, berkat curian dari alam roh. Itulah yang dipakai oleh sesembahan-sesembahan yang bukan Bapak Yahweh. Itu mengambil berkat itu di alam roh, ya. Jadi banyak ya, menambah mengurangi, ya. Seperti tadi juga cerai tadi pisah, itu juga menambah mengurangi firman Bapak Yahweh, ya. Jadi itu tidak boleh, ya, dilakukan seperti itu, dan itu berbahaya, dan itu harus dikuduskan, ya, harus bertobat dan sungguh-sungguh dikuduskan. Karena apa? Seperti saya bilang tadi, kalau masuk ke alam maut itu mengerikan, ya, sangat-sangat mengerikan. Nggak ada gunanya engkau gengsi-gengsi, ya. Saya kan ini sudah 30 tahun saya menyembah Bapak Yahweh. Saya kan sudah ini, sudah itu, sudah macam-macam, ya. Nggak ada gunanya kalau engkau masuk ke alam maut, engkau binasa selama-lamanya. Belum lagi di hari penghakiman nanti masuk ke lautan api. Nggak ada yang kau pertahankan di situ, ya, dan tidak ada gunanya. Lalu kesimpulannya adalah saat ini dunia memiliki 8 miliar manusia yang tidak percaya pada Bapa Yahweh Elohim Besen Tuhan Yesus Hamasiah Wirwa Kodes. 8 miliar, ya. Yang percaya Bapa Yahweh ini yang lengkap, ya. Jadi bukan cuma Yahweh saja, bukan cuma campur-campur atau apa namanya, kayak Israel itu mesianik, dia percaya Tuhan Yesus tapi tidak memanggil Yahweh, ya apa gunanya, ya. Berarti dia tidak lengkap, ya. Artinya apa? Manusia ini sebenarnya di dunia ini ada kurang lebih 8,1 atau 8,2 miliar. Ya, artinya apa? 8 miliar lebih ini berarti manusia itu tidak percaya pada Bapa Yahweh Elohim Besen Tuhan Yesus Masiah. Yang percaya itu cuma sekitar 200.000 di seluruh dunia. Dan yang diangkat, yang dirapture cuma ratusan orang. Artinya apa? 200.000 ini pun nanti akan disiksa di zaman 666 anti Hamasiah. Mereka ini selama 3,5 tahun akan disiksa. Ya, bukan penyembah lain tidak akan disiksa. Justru mereka nanti akan menyiksa penyembah Bapa Yahweh. Ya, nggak mungkin menyiksa 3,5 miliar dalam tempo 3,5 tahun, tidak mungkin. Tetapi menyiksa 200.000 orang seluruh dunia itu sangat-sangat mungkin dalam 3,5 tahun. Ya, jadi kalau engkau tidak di rapture, engkau siap-siap masuk ke masa aniaya. Karena di masa aniaya pun yang mempertahankan nama Yahweh Elohim Besen Tuhan Yesus Hamasiah, misalnya 200.000 nih disiksa. Yang mempertahankan itu juga cuma ratusan orang. Jangan dikira ribuan orang atau puluhan ribu, tidak. Ratusan orang. Karena nanti banyak akan murtad. Makanya dikatakan kalau tidak dipersingkat waktunya, tidak ada satupun orang-orang kudusnya Bapak Yahweh Tuhan Yesus itu diselamatkan. Jadi makanya dipersingkat. Seperti kemarin saya bilang, kalau rapture itu nanti masih lama, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu tidak ada yang diselamatkan. Tidak ada. Sekarang aja kita lihat saja, ya, kursi kita banyak yang kosong. Kalau 10 tahun lagi, ini kita udah pada tua-tua semua nih rata-rata. Udah kepala 5, kepala 6, bahkan ada yang mau kepala 7 misalnya.
Artinya apa? Ya mungkin 10 tahun lagi belum nyampe kita udah pada meninggal. Ya kan? Dan siapa pengganti kita? Nggak ada. Belum tentu. Makanya dikatakan kalau tidak dipersingkat waktunya, orang-orang kudus pun ya akan tidak akan diselamatkan. Ya, itu jadi itu makanya dikatakan 8 miliar itu dunia menolak, ya. Artinya dia menghujat sebenarnya. Lalu berikutnya kesimpulan kedua, manusia di dunia tidak menyadari bahwa mereka selalu menghujat Yahweh Elohim Besem Tuhan Yesus Mashiach melalui sesembahan mereka. Ya, jadi artinya begini, itu kalau kita baca di Wahyu 16 ya, itu dikatakan begini, ketika malapetaka cawan murka turun dunia ini, ya, ada itu penyakit yang mengerikan, ada itu bencana alam mengerikan, bahkan dikatakan di situ di Wahyu 16 itu dikatakan sekalipun sudah begitu murka Elohim kepada dunia ini, tapi dikatakan manusia tetap menghujat Elohim. Pernah nggak dengar, Bapak Ibu, misalnya nih ada nih pesawat jatuh di rumah kita, duar gitu, tiba-tiba kita ngomong di atas, Elohim, Tuhan, kenapa kau jatuhkan pesawat ini? Kau nggak benar. Ada nggak orang ngomong begitu? Tidak kan? Tetapi apa yang mereka ucapkan? Mereka akan memanggil nama Tuhan mereka. Ya Tuhan, kenapa begini? Ya dia, saya tidak usah sebutkan. Dia akan sebut nama Tuhannya. Dan itu sebenarnya sama dengan menghujat. Karena nama yang benar itu cuma satu. Nama Yahweh, nama Yesua. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Ya, oleh karena nama itu manusia diselamatkan. Bukan karena nama terjemahan. Bukan karena nama dari mana-mana. Bukan. Hanya nama Yahweh Elohim Besem Adonai Yeshua Mashiach Birua Kodes. Hanya nama itu yang benar dan kudus. Di luar itu menghujat. Ya, sekali lagi saya sampaikan itu artinya ya dunia menghujat. Nah, maka di sini yang ketiga dikatakan manusia selalu menghujat Elohim saat 7 cawan murka dijatuhkan ke dunia ini. Ya, udah wah udah sakit hancur apa segala macam, bahkan dikatakan menghujat, ya selalu dikatakan menghujat. Cawan pertama sampai cawan ketujuh dikatakan manusia menghujat. Lalu yang berikutnya keempat, penyembah Bapa Yahweh Tuhan Yesus pun menghujat Roh Kudus dengan mengatakan tubuh dan darah Tuhan Yesus tidak menyelamatkan saat dilakukan tiap hari. Nah, ini juga menghujat, ya. Hati-hati. Makanya waktu saya keluar dari tempat penyembahan Bapa Yahweh yang terakhir, ya saya mengatakan di dalam alasan saya, kami tidak mau menjadi barisan penghujat Roh Kudus. Yang baca itu mengira saya mengarang-arang, ya. Saya membuat definisi baru. Tidak. Ya, kalau engkau mendengar khotbah saya hari ini, ya, apa yang saya sampaikan, menghujat artinya engkau menolak tubuh dan darah Tuhan Yesus Mashiach setiap hari. Itu dikategorikan menghujat. Ya, makanya saya mengatakan menghujat. Ya, kami tidak mau menjadi barisan penghujat, pencemooh dan sebagainya. Ya. Lalu terakhir menambah mengurangi firman Yahweh dikategorikan menghujat, ya seperti tadi, ya itu menghujat, ya kita mengarang-arang menambah-nambah sesuatu yang tidak pernah tertulis di karang-karang hanya dengan pengalaman-pengalaman yang tidak ada artinya, pengalaman alam rohnya yang masih secuil, ya saya katakan secuil. Makanya saya bilang, kalau engkau pernah masuk ke surga, pernah melihat surga, engkau pernah nggak berinteraksi, berbicara, ngobrol dengan malaikat, ngobrol dengan orang kudus, atau engkau masuk ke alam maut, alam roh, pernah nggak engkau disiksa? Engkau cuma menonton, ya menonton, melihat, itu pun masih Bapak Yahweh masih memberikan engkau apa ya semacamnya tadi seperti saya bilang touring jalan-jalan ke Samaim, jalan-jalan ke surga. Oh ini indah, oh indah ya surga itu ya. Cuma itu yang engkau lihat. Wah saya melihat begini-begini. Terus engkau masuk ke alam maut. Wah orang disiksa di sana ya.
tetapi engkau belum pernah disiksa, ya jangan bicara engkau mengklaim engkau sudah mengatakan nama yang benar itu bukan Yahweh, ya. Hati-hati ya, karena itu bisa dikategorikan dengan menghujat. Ya, demikianlah kesimpulan pada kita mempelai Tuhan Yesus Mesias pada sore hari ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Haleluya, amin. Bapak Yahweh, Besen Tuhan Yesus Mesias, Wiru Akodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture masuk ke Samaim, surga yang kekal. Haleluya, amin. Ya.